Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Febrian Syahputra Dela dengan 3 digitnya akhir 008 dari program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Oke teman-teman, jadi pada kali ini aku bakal ngajak teman-teman lagi nih untuk berdiskusi mengenai mata kuliah aku, yaitu Computer Vision, pada percobaan kelima, yaitu mengenai model fitting dan juga optimalisasi. Nah, model fitting sendiri merupakan proses penyesuaian suatu model matematis dengan data yang diperoleh dari gambar agar model tersebut dapat mempresentasikan objek dan juga pola secara akurat. Contohnya pada pencarian garis, lingkaran, atau tidak matriks. Transformasi ya teman-teman, yang paling sesuai yaitu dengan titik-titik hasil deteksi fitur. Sedangkan optimalisasi merupakan proses mencari parameter terbaik dari model tersebut dengan meminimalisir error atau memaksimalkan tingkat kesesuaian antara model dan data. Proses ini juga biasanya dilakukan secara iteratif hingga diperoleh hasil yang paling optimal. Atau dalam image registration, fitting digunakan untuk menentukan model transformasi yang sesuai antara dua gambar, sedangkan optimalisasi digunakan untuk menemukan parameter transformasi terbaik agar kedua gambar dapat terselaraskan dengan akurat dengan menggunakan OpenCV ya teman-teman pada Python seperti itu. Oke, lama-lama aku akan mengajak teman-teman untuk aku presentasikan hasil percobaan dan proyek. Oke teman-teman, jadi ini merupakan software aku gunakan, yaitu aku menggunakan Visual Studio Code atau C++ ya teman-teman. Jadi aku di sini sudah membuat programnya, tinggal kita panggil saja foldernya. Di sini aku membuat 20 percobaan ya teman-teman dan 1 project. Oke, nah jadi pada percobaan ke-1 yaitu ordinary less square ya teman-teman, dimana program ini itu mempelajari teknik ordinary less squares atau OLS yang merupakan dasar dari semua teknik model fitting dalam computer vision. Nah, bisa kita lihat ini merupakan library yang kita gunakan. Bisa teman-teman lihat. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini hasilnya akan tersimpan di file dokumen yang telah disediakan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada di output ya teman-teman. Kita coba cek. Ini agak lama ya teman-teman. Oke, hasilnya itu telah selesai ya teman-teman. Kita cek. Hasilnya ada seperti ini ya teman-teman, di operator OLS. Oke, kita next ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini yaitu baik
last square ya teman-teman, atau WLS, merupakan bobot berbeda untuk setiap observasi titik yang lebih dipercaya mendapat bobot yang lebih besar, sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan OLS saat kualitas data tidak merata. Nah, kita juga menggunakan library yang sama ya teman-teman. Seperti ini programnya. Oke, langsung kita coba. Nah, hasilnya ada perbandingan titik bobot yang tadi kita bahas ya teman-teman. Sini ada data, lalu juga OLS dan WLS nya. Karena ini garis lurus ya teman-teman. Oke, dilanjut cobaan ketiga, yaitu total least squares atau TLS, yaitu jarak ortogonal atau tegak lurus titik ke garis medial, bukan hanya residual vertikal seperti OLS ya tadi teman-teman, hanya vertikal, tapi tetap jika kedua variabel X dan Y emang mengandung noise. Oke, bisa lihat programnya. Oke, kita jalankan. Jumlah titiknya ada 100, ortogonal, lalu visualnya seperti ini. Mungkin biar cepat ambil gambarnya seperti ini. Nah, ini hasil dari percobaan aku yang sebelumnya, karena memang kadang agak berat karena memori laptopku sudah agak penuh nampaknya teman-teman. Oke, kita lanjut percobaan keempat, yaitu fitting ransak fitting garis. Oke, kita jalankan. Oh, hasilnya seperti yang tadi teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu fitting lingkaran. Seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, yang tadi vertikal, yang sekarang lingkaran ya teman-teman. Ini high transform, deteksi garis ya teman-teman. Oke, jalankan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya percobaan ketujuh, yaitu high transform deteksi. Kita menjalankan oke, kita jalankan. Nah, hasilnya akan muncul banyaknya lingkaran yang terdeteksi ya teman-teman.
Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu homography estimation. Oke, kita ini juga ini Oke, lanjut 9 ya teman-teman, yaitu koreksi prediktif dokumen. Nah, seperti ini teman-teman, dokumen miring, ini counter detection-nya. Oke, next. Cuman 10 yaitu wireless atau iteratif. Remake less square ya teman-teman. Seperti ini programnya. Oke, kita di sini ada perbandingan metode ya teman-teman, dari weight finalnya seperti selanjutnya 11 oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Yaitu fitting, ellipse dan kontur. Oke, kita jalankan. Oke, terjadi error ya teman-teman. Teman-teman, karena error ya teman-teman, kita bisa minta perbaiki di AI sebelahnya teman-teman. Kita tunggu. Jadi Facecode ini sudah aku integrasikan dengan AI yang memudahkan ketika memang terjadi error. Bisa kita langsung coba perbaiki.
Oke, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut, coba yang ke-13 yaitu template matching ya teman-teman. Dan program seperti ini kita jalankan. Color asli, lalu base match-nya ada di sini. Template-nya ini dari software-nya ini. Oke, coba 14 yaitu crop cut segmentation. Seperti ini programnya. Kita jalankan. Oke, sedang diproses. Oke, seperti hasilnya teman-teman. Dari jumlah greptop Max ini tuh lebih kompleks daripada yang asli ya teman-teman. Ini kan original dan menghilangkan bagian belakang
ini tuh kan folder kerja. Nah, soalnya ada seperti ini tuh. Oke, untuk warnanya lanjut percobaan 16, yaitu Kalman filter. Seperti ini programnya. Oke, next. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Satu dimensi menghasilkan grafik. Titik-titik ini noise yang terjadi, teman-teman. Oke, lanjut ke percobaan 17, yaitu convex hull dan shape. Nah, di sini ada 4 vertex dari 34 titik ya, teman-teman. Nah, di sini perbandingan norm atau robust versus OLS ya, teman-teman. Lebih ke garis strumnya ya, teman-teman, yang sedikit berbeda. Percobaan 18, yaitu cross validasi dan mode. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ada error dan juga CVR training dan langsung ke 19, yaitu imaging dengan optimalisasi. Seperti ini programnya. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman, bisa dilihat. Oke, dan percobaan ke terakhir, yaitu modul fitting ya, teman-teman. Kita jalankan. Kita bersihkan ada di ini channel. Akan aku lanjutkan ke project yang telah aku buat ya, teman-teman. Ini adalah merupakan project sistem penghitungan kendaraan yang berada di jalan tol tuh sebanyak apa sih, dan disitu kan juga banyak terbagi menjadi 3 jalan ya, teman-teman, dan kita menghitung semua yang ada yang terdeteksi oleh kamera. Nah, konsep yang digunakan yaitu ada tertera di sini ya, teman-teman. Kita menggunakan 12 konsep, yaitu Hawkless, Hawkless, dan Hawk Circle, Lansak, Optical Flow, IKA dan Dance, terus homografi, template matching, dan ada yang lainnya, teman-teman.
Oke, bisa teman-teman lihat juga di sini. Ini adalah generator video simulasi jalan tol. Jadi karena aku tidak punya videonya, jadi aku menggunakan data dummy ya teman-teman. Adalah komponen analisisnya. Pipeline utama, visualisasi dashboardnya. Oke, dan coba kita jalankan ya teman-teman. Sistem menghitung kendaraan yang lewat ya teman-teman. Di sini ada di frame dari 1800 dan terhitung tipe 6 kendaraan yang terdeteksi dengan waktu 13,6 second ya. Lalu di selanjutnya ada 57 kendaraan dengan 32 detik. Terus bertambah ya teman-teman. Simulasi ini dijalankan selama 60 detik dengan 1800 frame ya teman-teman. Oke, yang terakhir di sini simulasi total kendaraan ada sebanyak 115 dan rata-rata kecepatan 52 km per jam. Lalu ada cross validasi, oke, file akan tersimpan di result ya teman-teman. Dan di sini ada hasilnya seperti ini ya teman-teman, dari hasil deteksi ya teman-teman. Dan juga terekap ya teman-teman, di sini biasanya ada laporan sistemnya seperti apa konsep. Oke teman-teman, mungkin itu percobaan dan project yang telah aku buat gitu. Mohon maaf kalau misalnya terdapat salah-salah kata ataupun juga lama dalam memprogres, karena memang agak berat ya teman-teman di saat memori penuh. Aku juga mohon maaf apabila aku penyampaiannya kurang tepat atau masih ada salah-salah. Aku mohon koreksi bersama di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.